Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa fi mawdu'una yakni fil mawdu' falsafatut tafkir at-tarbiyah al-mu'asir. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Selamat datang ahlan wa sahlan di mata kuliah sebenarnya mata kuliah adalah filsafat pemikiran Islam, tapi kemudian kita kemarin arahkan kepada pemikiran pendidikan agama Islam ya. Kemudian ini adalah pertemuan yang kedua gitu ya. Ini adalah pertemuan yang kedua sehingga saya akan berikan ada beberapa atau ada 3 ide gagasan ya terkait dengan diskusi kita hari ini ya. Tapi sebelum itu saya juga izin untuk pertama agar mengulang kembali ya untuk istilahnya materi yang akan kita pelajari bersama ya pada 14 pertemuan yang akan datang, atau lebih tepatnya kurangi 1 berarti 13 pertemuan yang akan datang. Baik, saya awali dengan saya ingin menjelaskan tentang RPS ya. Nah, ini RPS kita ya, rencana perkuliahan semester ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Ya, nanti ini tadi sudah saya share gitu ya, tapi agar mungkin review lah ya, murojaah, ingat kembali mata kuliah kita di filsafat pemikiran Islam, tapi menjadi pemikiran pendidikan Islam. Seperti kemarin saya katakan, jadi fokus kita sebenarnya kepada pemikiran pendidikan agama Islam ya, tetapi kemudian nanti kita cari dari basic dasar pemikirannya ya. Ini tahun akademik 2003-2004 ya, ini dengan saya. Nah, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam nih ya mengenai ya basic filosofi dari atau filsafat pendidikan Islam ya. Jadi pendidikan atau pemikiran pendidikan Islam dari dimensi ontologinya, epistemologi dan aksiologi. Nah, nanti kalau ada yang belum paham apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi sampai ke metodologi, nanti boleh kita diskusi ya sebagai dasar dari pemikiran dan juga world view ya, perspektif atau sudut pandang atau cara berpikir dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Jadi ketika kita memahami dari ini gitu ya, dari ontologinya, dari epistemologinya dan aksiologinya, maka kita akan mampu untuk mengembangkan ini ya, pengembangan dari ilmu pendidikan agama Islam ya. Jadi ini tentu saja mengkaji, ini sebenarnya udah paham semuanya nih tentang sains, ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan, karakternya, sampai kepada berbagai pemikiran pendidikan yang ada di dalam Islam ya. Nah, strategi penyajian mata kuliah ini ya mulai dari lecturing ya atau ceramah ya, kemudian diskusi tentu saja ya, kemudian juga ada case study gitu ya, dan juga nanti ada mini riset ya seperti yang kemarin. Terima kasih kemarin yang sudah mengirimkan untuk book chapternya gitu ya. Nah, penilaian akhir dari mata kuliah ini berupa
nanti ada keaktifan diskusi di kelas ya, mungkin kehadiran juga gitu ya. Kalau di beberapa dosen mensyaratkan nih kehadiran itu 16 kali pertemuan ya, nilainya berarti 1, 2, 3, 4 sampai setiap pertemuan itu, setiap kehadiran itu selalu ada nilainya ya. Kemudian diskusi kelas biasanya kalau saya memang yang saya ingat-ingat itu yang suka apa ya, komentar, bertanya dan lain sebagainya gitu ya. Senang itu artinya bisa diskusi gitu ya, bisa bertanya, membantah atau tidak setuju dan lain sebagainya. Saya cukup terbuka dengan hal ini ya. Kemudian nanti ada case study-nya, ada mini project-nya, ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ya. Kalau untuk capaian pembelajaran ini terus selesai baca gitu ya, ini sama dengan yang kemarin, nanti silakan baca sendiri. Ini dengan saya, kemudian ini Direktur Pasca adalah Bapak Dr. Zainal Abidin MSI. Nah ini ya, ini adalah RPS mulai dari pekan pertama ya, ini pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai ke ya 14 pertemuan ya, 14 pertemuan. Nanti kita fleksibel apakah 14 atau bisa jadi kurang gitu, ngikuti kebijakan dari kampus saja gitu ya. Nah, materinya pertama tentu saja kemarin sudah kita tentang sistem pembelajaran sampai ke evaluasi ya, insya Allah sudah sepakat semuanya. Kemudian hari ini sebenarnya kita ingin bicara tentang ini gitu ya, materi ini, tapi saya yakin kayak semua mulai dari objek, ruang lingkup, definisi, kemudian ruang lingkup, kemudian objek dari pemikirannya itu sendiri, prinsip-prinsipnya. Nah, kayak semuanya ini sudah paham gitu ya. Kayak nanti kalaupun belum nanti boleh ditanyakan ya. Kemudian nanti pekan depan kita akan bicara tentang ini ya. Jadi bagaimana pemikiran agama Islam khususnya terkait dengan alam semesta. Wah, ini ya sangat basic ini sekali ya, alam semesta, kemudian manusia dan ilmu ya, manusia ya, jadi alam semesta, manusia dan ilmu pengetahuan ya, termasuk di sini ada aliran-aliran pemikiran ya, ada idealisme, ada materialisme, ada realisme, ada eksistensialisme, ada pragmatisme, ada sosialisme, ada progresivisme, ada perennialisme, ada esensialisme gitu ya, ada rekonstruktivisme dan lain sebagainya, isme-isme yang lainnya ini juga insya Allah akan dipelajari juga gitu ya. Nanti hari ini saya ingin mendiskusikan terkait nanti dengan 3 tema utama ya. Jadi pertama kita akan bicara tentang, karena ini adalah pemikiran pendidikan agama Islam ya, maka saya akan mulai dari pertama dari sisi lembaganya gitu ya. Lembaga sebenarnya bukan hanya lembaga sih, tapi lebih ke kurikulum ya. Kemarin kurikulum dalam makna yang luas, yaitu pertama adalah pesantren ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua itu adalah madrasah gitu ya, madrasah, dan yang terakhir yang ketiga adalah sekolah Islam terpadu. Nah, ya, jadi sekolah Islam terpadu. Jadi ada 3 topik yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu saya lanjutkan dulu untuk RPS-nya. Jadi kita akan belajar di pertemuan yang keempat adalah kurikulum ya dalam pemikiran pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam dan juga aliran-aliran yang sifatnya itu di Indonesia, terutama fokus kepada ini ya, pemikiran pendidikan agama Islam yang sebenarnya nyambung juga dengan sekarang ini topiknya gitu ya. Kemudian media dalam pendidikan ini, media pendidikan, kemudian juga ada sistem evaluasi ya, kemudian juga peserta didik ya. Ini juga jadi perspektif dari mata kuliah kita ini. Nah, setelah itu, setelah UTS, nanti ini jadi challenge untuk masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan sekarang bisa nih untuk dinaikkan. Jadi misalnya berbicara tentang ini ya, kelihatan ya judulnya ini ya, pemikiran dari pendidikan Islam dari Imam Hujjatul Islam ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada pemikiran juga dari ya, Ibnu Maskawai ya, kemudian juga Ibnu Khaldun,
kemudian juga Muhammad Abduh, kemudian Ahmad Dahlan, mungkin ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya, dan juga nanti bagaimana pemikiran, basic pemikiran juga dari pendidikan Islam kontemporer ya, teori-teorinya dari Al-Quran, dari hadis, konsep, tujuan, kurikulum, metode, media, lingkungan, dan evaluasinya. Setelah itu baru ujian akhir semester. Ini RPS-nya ya, tetapi kita sangat fleksibel ya, dalam artian itu tidak terlalu kaku mengikuti ini gitu ya. Yang pasti mata kuliah kita adalah ini ya, sehingga benar-benar bisa dipahami dari bagaimana dasar-dasar dari pemikiran pendidikan agama Islam ya. Hari ini kita akan diskusi ya tentang tadi pesantren ya. Mungkin saya nanti akan banyak bertanya nih karena kita sifatnya diskusikan ya. Jadi pesantren, kemudian yang kedua adalah madrasah, kemudian yang ketiga adalah sekolah Islam terpadu. Nah, kemarin sudah, nanti yang mungkin lihat YouTube saya dengan kelas yang sebelumnya, saya juga udah diskusi tentang sekolah Islam terpadu sebenarnya itu ya. Boleh dilihat. Jadi sekarang malam ini kita akan tambahkan bukan hanya dari sekolah Islam terpadu ya, tetapi juga dari istilahnya itu madrasah dan juga yang disebut dengan sekolah Islam terpadu. Nah, yang dimaksud dengan sekolah Islam terpadu tentu saja kita kalau lihat realitasnya itu kan adalah memang memiliki komunitas ya. Ada juga yang mengatakan komunitas ini dia berafiliasi kepada partai tertentu atau komunitas lagi tertentu gitu. Tapi kita sebenarnya bukan bicara tentang itunya, tetapi tentang pemikiran mereka kenapa muncul istilah Islam terpadu gitu ya. Karena bilang kalau Islam ya Islam saja gitu ya. Benar, bisa benar seperti itu, tapi bisa juga kurang tepat. Kenapa? Karena istilah itu digunakan memang biasanya terkait dengan waktu, zaman, dan juga keadaan yang ada pada waktu itu ya. Tadi itu RPS untuk istilahnya mata kuliah yang akan kita pelajari dalam 12 pertemuan ke depan.